Perkenalkan, nama saya Agustinus Krisman, NIM 20520120. Saya berasal dari Kabupaten Skadau, Provinsi Kalimantan Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi forecasting atau policy forecasting atau peramalan kebijakan. Pengertian forecasting: peramalan kebijakan atau policy forecasting adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Tujuan diadakannya peramalan kebijakan diantaranya yaitu: yang pertama, ada ramalan menyediakan informasi tentang perubahan kebijakan di masa depan beserta konsekuensinya yang akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Tujuan peramalan ini mirip dengan kebanyakan penelitian, eksakta maupun sosial. Yang kedua, mempermudah melakukan kontrol yang lebih besar dengan asumsi bahwa masa depan ditentukan oleh masa lalu dan masa kini, serta intervensi kebijakan guna mempengaruhi perubahan, sehingga akan mengurangi resiko yang lebih besar. Terus yang ketiga, mempermudah melakukan tindakan kebijakan di masa depan. Oleh karena itu, sebelum rekomendasi diformulasikan, perlu adanya peramalan kebijakan sehingga akan diperoleh hingga rekomendasi yang benar-benar akurat untuk diberlakukan pada masa yang akan datang. Hasil rumusan masalah menghasilkan formulasi yang relevan dengan kebijakan. Hal ini penting untuk melakukan analisis kebijakan selanjutnya, yaitu melakukan peramalan akan masa depan kebijakan. Kapasitas peramalan masa depan kebijakan sangat penting bagi berhasilnya analisis kebijakan, terutama bagi perbaikan pembuatan kebijakan. Melalui peramalan kita dapat memperoleh visi yang prospektif, sehingga kita dapat melebarkan pemahaman dan pengontrolan terhadap kebijakan yang sedang dirumuskan. Selanjutnya ada sumber-sumber tujuan, sasaran, dan alternatif forecasting. Dalam meramalkan kebijakan yang akan diberlakukan, maka baik seorang analisis maupun pembuat kebijakan harus menemukan sumber tujuan, sasaran, serta alternatif yang akan digunakan dalam membuat kebijakan ulang. Di antaranya yaitu: yang pertama, ada wewenang. Dalam memprediksi sebuah kebijakan yang akan datang, seorang analisis dapat berdiskusi dengan para pakar untuk mencari alternatif pemecahan permasalahan. Yang kedua, ada wawasan. Seorang analisis dapat menggunakan intuisinya, penilaian, atau pengetahuan tersembunyi dari orang-orang yang dipercayai cukup memahami suatu masalah. Yang ketiga, ada metode. Pencarian alternatif pemecahan permasalahan dapat dilakukan dengan melakukan analisa dengan menggunakan metode yang tepat dan inovatif. Yang keempat, ada teori ilmiah. Teori yang dibuat dalam ilmu-ilmu sosial dan eksakta dapat digunakan sebagai pijakan pencarian alternatif pemecahan permasalahan sebuah kebijakan. Yang kelima, ada motivasi. Keyakinan, nilai, dan kebutuhan dari para penentu kebijakan dapat dijadikan sebagai sumber pemecahan permasalahan kebijakan. Alternatif dapat dibuat dari tujuan serta sasaran dari suatu kelompok. Yang keenam, ada kasus paralel. Pengalaman kebijakan dari negara atau kota lain serta kasus-kasus permasalahan kebijakan dapat digunakan sebagai peramalan alternatif suatu kebijakan. Yang ketujuh, ada analogi. Kemiripan antar permasalahan yang berbeda juga dapat digunakan sebagai sumber alternatif kebijakan. Misalnya, undang-undang yang dirancang untuk meningkatkan kesamaan kesempatan kerja bagi wanita
yang merupakan hasil dari analogi terhadap perlindungan hak-hak kaum minoritas. Yang kedelapan ada sistem etik. Teori tentang keadilan sosial yang dibangun oleh para filsuf dan pemikiran sosial lainnya dapat juga digunakan sebagai sumber alternatif pemecahan sebuah kebijakan di berbagai bidang. Adapun bentuk-bentuk dari peramalan kebijakan atau forecasting antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada proyeksi, yaitu ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi atau kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan, dengan asumsi bahwa masa yang akan datang memiliki pola yang sama dengan masa lalu. Biasanya penggunaan bentuk proyeksi diperoleh melalui kasus paralel, di mana asumsi mengenai validitas metode tertentu atau kemiripan kasus digunakan untuk memperkuat pernyataan. Proyeksi juga dapat diperkuat dengan argumen dari pemegang otoritas seperti opini dari pakar dan logika kausal yang diambil dari teori bentuk proyeksi dapat diterapkan dengan menggunakan model matematika dan regresi. Contohnya, kita dapat menghitung proyeksi jumlah penduduk di tahun 2010 berdasarkan dari data jumlah penduduk selama 5 tahun terakhir, yakni tahun 2004, tahun 2003, tahun 2002, tahun 2001, dan tahun 2000. Yang kedua ada prediksi, yaitu ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritis yang tegas. Asumsi ini dapat berbentuk hukum teoritis, proposisi, atau analogi. Sifat terpenting dari prediksi adalah mempesifikasikan kekuatan generatif atau penyebab dan konsekuensi atau akibat. Misalnya berdasarkan teori supply dan demand, di mana harga normal akan terjadi pada titik temu antara supply dan demand. Kemudian hukum berkurangnya nilai uang atau proporsi yang menyatakan bahwa pecahnya masyarakat sipil disebabkan oleh adanya kesenjangan antara harapan dan kemampuan. Prediksi ini dapat dilengkapi dengan argumentasi dari mereka yang berwenang, misalnya penilaian yang informatif dan metode, misalnya model ekonometrik. Yang ketiga ada perkiraan, yaitu ramalan yang didasarkan pada penilaian yang normatif atau penilaian para pakar tentang situasi masyarakat masa depan. Penilaian ini dapat berbentuk penilaian intuitif yang berlandaskan pada kekuatan batin dan kreatif dari para intelektual. Dalam melakukan peramalan kebijakan terdapat beberapa objek yang terdapat dalam sebuah forecasting, antara lain pertama ada konsekuensi kebijakan sekarang, yaitu ramalan yang digunakan untuk mengestimasi kondisi yang akan datang apabila tidak ada kebijakan baru yang diambil oleh pemerintah. Misalnya apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM, maka dapat diprediksi seberapa besar defisit anggaran negara kita. Selanjutnya yang kedua ada konsekuensi kebijakan baru, yaitu ramalan yang digunakan untuk mengestimasi kondisi yang akan datang apabila diterapkan kebijakan baru. Ramalan ini juga digunakan untuk mengestimasi perubahan yang diperkirakan akan terjadi di dalam masyarakat jika kebijakan baru diterapkan oleh pemerintah. Misalnya, apabila pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM sebesar 20%, maka akan dapat diprediksi seberapa besar kenaikan pendapatan negara dari sektor ini dan seberapa besar efeknya pada kenaikan harga sembako dan lainnya. Yang ketiga ada isi kebijakan baru, yaitu ramalan yang digunakan untuk mengestimasi perubahan dalam isi kebijakan baru. Misalnya kebijakan pemerintah untuk menurunkan kembali harga solar sebesar Rp50.
karena terdapat banyak keberatan dari masyarakat. Terus ada prediksi stakeholders atau para penentu kebijakan, yaitu ramalan yang digunakan untuk mengestimasi dukungan atau penolakan yang mungkin muncul dengan adanya kebijakan baru. Dengan kata lain, dilakukan studi kelayakan politis sejak adopsi hingga implementasi kebijakan. Misalnya ramalan untuk memperkirakan kelompok-kelompok massa yang akan mendukung atau menolak seandainya pemerintah membuat kebijakan mencabut subsidi bensin. Mungkin hanya ini saja materi forecasting atau policy forecasting atau ramalan kebijakan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.